Video ini khusus akan bahas aplikasi gambar besutannya Huawei yang rilis berbarengan dengan tablet terbarunya Huawei yaitu MatePad 11,5S. Video review tabletnya udah ada di kanal YouTube ini. Tinggal cek aja di card di sini. Atau teman-teman bisa cek juga di deskripsi video. Intinya it's a great tablet, macam update dari tablet MatePad Air. Mirip banget sama MatePad Air, cuman bedanya yang MatePad 11,5S ini tambahin layar Papermate dan koneksi Neuralink serta kompatibilitas dengan M Pencil generasi 3 yang punya 10.000 lebih pressure level. Dan tentunya highlight paling serunya tablet pertama yang ada application GoPaint-nya. Yang akan kita bahas sebentar lagi. Kembali di channel My Canvas with me Mike as always, and here we go. GoPaint adalah free app eksklusif untuk tablet-tablet MatePad dengan requirement-nya sudah harus running Harmony OS 4.0 menurut situs resminya Huawei. Atau ya tentunya yang lebih baru ya 4.1 atau 4.2. Sekarang paling baru itu 4.2. Jadi buat kamu-kamu yang memiliki tablet MatePad 11, MatePad Air, MatePad 11,5 yang versi Papermate ataupun yang lain gitu ya, saat ini bertanya-tanya apakah bakal dapat GoPaint bang? Jawabannya yes, apabila kamu sudah update ke Harmony OS 4.0. Nah, yang jadi masalah adalah yang kita semua tunggu-tunggu, bukan cuma kamu ya, tetapi saya pun nunggu karena saya juga punya tablet MatePad lain yang Harmony OS-nya masih 3.1. Menunggu kapan nih kira-kira Huawei bakal ngasih update Harmony OS 4.0 ke tablet-tablet kita ini. Seperti yang kita tahu, tablet MatePad yang lama-lama yang masih 2.0 Harmony OS-nya itu sampai sekarang belum dapat update. Nah, gimana nih Huawei? Yang sudah Harmony OS 4.0 sejauh ini baru 2 tablet, yaitu MatePad Pro 13,2 inch dan MatePad 11,5S yang ini. Yang ini nih. Jadi selain di tablet ini 11,5S, GoPaint juga sudah bisa di-download di tablet MatePad Pro 13,2 inch. Jadi untuk tablet lain, ya memang belum. Jadi kita tunggu aja, semoga keresahan ini dijawab Huawei secepatnya. Oke, masuk ke app-nya. GoPaint menggunakan simple UI seperti semua aplikasi-aplikasi gambar kebanyakan yang beredar di zaman sekarang. Halaman awalnya adalah Page Gallery atau di sini disebutnya My Artwork. Kumpulan dari semua gambar yang pernah kita buat ada di situ semua. Menunya ada di kanan atas, ada lambang plus yang artinya add new artwork, ada bintang untuk favorites, artwork yang memang kita suka atau pengen ada di halaman pertama, itu tinggal dikasih favorite saja, dikasih bintang. Dan ada icon yang titiknya 4, ini di dalamnya ada pilihan macam-macam ya. Ada import artwork, ada image, ada manage buat copy hapus file gambar kita. Di bagian help and guide, ini ada tips-tips finger gesture dan juga tutorials. Yes, ada tutorial singkat buat menggunakan application ini di level basic control dan juga pemakaian toolsnya ya. Nah, untuk membuat new artwork atau new files, tinggal klik tanda plus dan di situ udah ada, kita bisa lihat ada template ukuran kanvas beserta keterangan berapa layers tuh yang bisa di-generate di tiap-tiap ukuran. Tapi tentunya kita kan mau custom dong. Dan di halaman custom new canvas ada pilihan pattern kertas yang feeling saya dalam update-update ke depan bakal bertambah pilihan kertasnya. Nah, ini kertas-kertas ini beda ya dengan kalau misalnya kita download gambar tekstur, terus kita masukin ke layer paling bawah. Ini beda guys, karena bisa diedit atau bisa diatur-atur lagi. Nanti ketika kita bahas layer, kita akan bahas soal itu. Canvas settingnya ini cukup lengkap dengan pengaturan DPI dan tentunya informasi berapa layers yang bisa di-generate di ukuran canvas tersebut ya. Selain itu ada pilihan color gamutnya nih. Kita bisa setting di sRGB atau DCI-P3. Sedikit soal color gamut ya. Meskipun DCI-P3 secara range warna itu lebih luas dan lebih terasa kedalaman warnanya, jadi hitam lebih hitam, putih lebih putih gitu, kasarnya begitu ya. Biasanya dipakai untuk keperluan visual sinematik lah. Tetapi ketika buka di layar lain, itu tuh akan ada penyesuaian. Warnanya bakal sedikit berubah, terutama warna-warna vibrant tuh bakal kelihatan sedikit lebih redup. Dan juga browser internet kita, warna yang ditampilkannya itu sRGB, bukannya DCI-P3.
di browser kita pakainya sRGB, kebanyakan layar komputer pakainya sRGB, layar handphone juga kebanyakan juga sRGB gitu. Jadi kalau kita menggambar dengan settingan color gamutnya DCI-P3, tapi kita akan menampilkannya di sosial media, di YouTube, atau di penggunaan-penggunaan yang munculnya di internet, bakal berubah tuh warnanya. Jadi gambar dengan color gamut DCI-P3 dibuka di sRGB akan ada penyesuaian, dan penyesuaian ini membuat sedikit perbedaan itu. Kadang-kadang perbedaannya nggak kelihatan sedikit sih. So, kalau buat saya, meskipun DCI-P3 secara range warna lebih besar, lebih bagus gitu ya, namun untuk kebutuhan cetak gitu ya, konsistensi warna dengan penggunaan sehari-hari lebih baik sih sebenarnya saat ini pakai sRGB. Tergantung outputnya atau kita ini nanti untuk kebutuhan apa gitu. Oke, lanjut. Masuk ke dalam kanvas. By the way, ini saya pakai ukuran kanvas A4 dengan 300 dpi, itu bisa dapat 67 layers. Di bagian kiri ini adalah bagian tools, disebut sidebar. Mirip ya sama Procreate ya. Ada brush tools di situ, ada blend tools yang gambarnya jari atau mungkin kita kenal dengan istilah smudge. Ada eraser juga di sana. Di bawahnya ada brush size dan opacity brush. Dan juga ada menu pop-up yang memunculkan color picker dan juga copy paste di layer yang sama secara instan. Shortcut lah bisa kita sebut shortcut. Nah, color picker juga sebetulnya bisa dengan tap and hold satu jari gitu ya guys ya. Di tool brush, pertanyaan semua orang adalah, bisa import brush dari Photoshop? Jawabannya yes. Brushnya Photoshop yaitu file brush dengan extension .abr. Kalau extensionnya .abr, yaitu kan yang dipakai di Photoshop juga, itu kompatibel dengan GoPaint. Extension brush yang bisa dipakai atau bisa dibaca oleh GoPaint itu baru 3, .abr, GoBrush, atau GoBrushes. Nah, itu kalau GoBrush atau GoBrushes itu pasti brushnya bikinan si GoPaint ya. Jadi memang khusus GoPaint. Brush.abr itu banyak bisa di-download di internet ya guys. Ada yang free, ada yang berbayar gitu ya. Nah, biasanya itu di zip tuh, di kompres gitu ya. Jadi ketika kita download itu jangan lupa diekstrak. Ingat, ekstrak dulu. Jangan masih dalam file terkompres terus kamu masukin terus nanti protes gitu. Gak bisa bang, gak kompatibel. Mana katanya kompatibel? Ya harus diekstrak dulu. Jadi memang betul-betul filenya gitu, jangan file zipnya. Setelah itu filenya tentu harus di-save di internal storage-nya Madpad kamu. Lalu balik ke GoPaint, di tool brush kamu tap icon download. Cari file .abr yang sudah kamu download. Tinggal tunggu dia loading, beres. Nah, untuk brush ini sebetulnya kita bisa edit-edit sendiri. Parameter propertiesnya juga cukup lengkap. Kalau teman-teman lihat di sini, bisa dicoba-coba sendiri karena yang begini kan variabelnya banyak banget. Kamu bisa geser-geser itu si slider-slidernya untuk menemukan brush yang betul-betul customnya brush kamu gitu. Tapi sebenarnya ya ini koleksi brush presetnya pun udah banyak dan bagus-bagus juga guys. Buat beginner sih ini more than enough. Kalau menurut saya, brush-brushnya ini bagus-bagus, high res juga, dan juga tilt sensornya berfungsi optimal. Koleksi watercolor brushnya itu bagus-bagus dan saya suka banget. Ada juga oil paint, macam-macam textures, efek grain, untuk bikin line art bisa pakai preset inking atau line art. Jadi cukup komplit ya untuk versi rilisnya GoPaint ini. Koleksi brushnya menurut saya cukup banyak. Kalau kamu udah hands-on Madpad 11,5S-nya, kamu bisa cobain sendiri deh. Kalau ketemu brush-brush yang disuka, tinggal swipe ke kiri di nama brushnya untuk memunculkan 3 pilihan. Ada share, ada favorites untuk memasukkan ke tab favorites buat isi akses brushnya, dan duplicate brush kalau kamu mau edit-edit brush yang udah ada. Brush yang diduplicate ini bisa di rename guys. Di edit brush, di bagian about this brush, tap aja nama brushnya, itu bisa di rename sama kamu. Saya nggak akan bahas dua tools berikutnya, ada blending tools dan eraser. Basically dua tools itu punya koleksi brush yang sama dengan preset brush gitu ya. Dan fungsinya tentu kamu udah tahu, blending untuk apa dan eraser untuk apa. Blendingnya juga oke dan seperti yang diharapkan performanya ya. Dan dengan koleksi brush yang cukup lengkap, kamu blendingnya bisa berbagai macam gitu. Dan juga untuk blending ada brush khusus untuk blending. Jadi ada koleksi preset brush yang memang khusus untuk blending. Oh ya, eraser juga bisa diakses dengan tab M pensilnya 2 kali untuk switch antara brush dan eraser gitu ya. Nah, sekarang kita ke bagian menu. Di bagian kanan atas itu ada menu bar. Itu ada yang pertama paling kiri gitu ya. Itu ada icon undo and redo.
Meskipun dengan tap 2 jari dan tap 3 jari kita bisa undo and redo, lebih praktis sih guys. Tapi ya tetap menunya itu ada, dikasih sama dia visible gitu, ada icon yang bisa kita klik gitu ya. Nah, di sebelahnya itu ada menu pengaturan. Kelihatan ya dari ikonnya itu icon settings kayak gitu. Ada import image di situ, ada export juga di sana. Untuk exportnya banyak yang nanya apakah bisa vektor apa enggak. Well, sejauh ini application ini baru raster file aja guys. Jadi pilihan filenya tentu yang pertama ada file GoPaint, terus ada JPEG, ada PNG, dan PNG-nya ini bisa transparent tentunya, udah saya cobain. Untuk bikin aset-aset visual 2D transparent itu bisa banget di sini, tinggal save ke .png. Dan juga ini ada file PSD, yes, file Photoshop. Nah, dengan file Photoshop ini berarti gambar kamu di GoPaint bisa dibuka di Procreate, bisa dibuka di Clip Studio Paint, karena dua aplikasi itu juga mendukung file Photoshop gitu ya. Dan tentunya si file Photoshop ini mempertahankan layer structure-nya. Jadi kalau kamu udah bikin banyak layer gitu, sama dia nggak di-merge, tapi semua tetap ada layernya, bahkan folder-foldernya juga ada gitu ya. Terus ada reference juga untuk mengambil gambar dari galeri sebagai gambar reference tanpa mengganggu kanvas. Ini fitur awalnya ada di Procreate, tapi udah diadopsi oleh banyak sekali aplikasi gambar lain, dan ini sangat useful terutama ketika kamu mau menggambar sesuatu yang nggak kamu jiplak, tapi kamu butuh referensi gitu. Kamu tinggal taruh di sampingnya, jadi sangat berguna untuk kamu menggambar. Ada guidelines, ada drawing assist-nya juga, symmetrical, baik vertikal, horizontal, hingga radial. Ini ada semua. Jadi bisa bikin pola repetitif dengan sekali gores. Gimana kreativitas kamu aja, ini bisa digunakan gitu ya. Lalu ada time lapse juga di situ, merekam semua goresan kita, bisa diekspor. Kalau rekamannya ini panjang, kamu ada pilihan bisa diekspor jadi 30 detik aja atau full length. Hasilnya nanti tentu outputnya MP4 dengan kodek H264 tentunya standar, tapi bisa dibuka di semua editing video gitu ya. Dan juga di sini kita lihat ada flip canvas, fitur standar untuk ngecek gambar kita proporsional atau enggak. Di flip biasanya tuh flip kiri kanan atau flip atas bawah. Seringnya sih kiri kanan ya flipnya ya. Ada copy canvas, yaitu membuat copy satu layer merge dari semua layer yang aktif. Ada artwork info untuk ngasih tahu informasi-informasi macam-macam. Ada statistik, berapa jam kamu habiskan untuk membuat artworknya, ukuran filenya, berapa banyak strokes, mencatat berapa banyak goresan gitu. Layer yang dipakai berapa, sisa berapa layer yang masih bisa digunakan, ini ada semua. Ada pilihan preference untuk mengatur sidebar mau di kanan atau di kiri. Untuk user yang kidal, ini sangat berguna ya. Jadi kamu bisa geser-geser tuh. Ada pengaturan-pengaturan lain macam berapa lama delay hold untuk color picker, untuk instant shape, pengaturan pressure stylus, dan juga export setting mau dikasih watermark apa enggak. Oke, lanjut ke menu berikutnya, ada selection. Di situ ada magic wand tentunya, ada freehand selection juga, rectangle dan ellipse juga tentunya ada. Menu selectionnya standar, yang memang harus ada, kayak invert ada, ya oke lah. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini, cukup lah untuk selectionnya. Lalu menu sampingnya lagi tentunya modifier. Nah, modifier ini biasanya untuk nge-resize, stretch, dan move gambar-gambar yang diseleksi atau the whole layer gitu ya. Ada freeformnya dan juga ada uniformnya. Bedanya freeform dan uniform, kalau uniform tentunya snap ke aspek rasio. Jadi kalau kita mau stretch ke kiri, ke kanan, atas, bawah itu nggak bisa. Jadi dia pasti snap aspek rasio. Besarnya tuh selalu sesuai ngelok gitu aspek rasionya. Tapi kalau freeform tentu saja kamu bisa tarik kemana-mana gitu ya. Mau atas, bawah, kiri, kanan, di stretch, dikecilin, dilonjongin, di semua bisa. Belum ada fitur hold finger gitu ya, finger terus snap to aspect ratio kayak di Procreate, itu belum ada. Kalau di sini menunya ada toggle-nya gitu, maksudnya ada tombolnya ya, tinggal di tap. Lebih straightforward aja sih. Kalau di Procreate kan istilahnya apa ya, hidden finger gesturnya tuh banyak banget, hidden tapi nggak dikasih tahu secara jelas. Jadi kalau orang yang hafal ya bisa memanfaatkan, tapi kalau yang nggak tahu sama sekali juga nggak pakai gitu. Tapi ya kalau di sini di GoPaint ini lebih straightforward aja. Menunya
ada toggle-nya dan bisa kamu geser, aktifkan atau tidak diaktifkan gitu sih. Ada distort juga dan juga ada warp juga. Jadi cukup lengkap ini modifiernya. Menu berikutnya ada adjustments. Wajib ada tentunya HSB. Ini udah harus lah. HSB itu hue, saturation, brightness, dimana kamu bisa adjust lagi color tone-nya sesuai selera dan preferensi kamu ya. Dan di menu adjustment ini seakan-akan kayak dibagi beberapa menu atas itu color adjustment ya, ada color balance di situ, ada curves, ada color map. Lalu 3 menu berikutnya itu ada blur effects, ada Gaussian blur, ada motion, dan ada perspective blur. Ini keren-keren bagaimana cara dia menerapkan blurnya, teman-teman bisa lihat di sini. Bisa bikin gambar kamu kayak makin imersif gitu kalau memanfaatkan menu-menu ini. Lalu ada juga menu sharpen, kita tahu ya untuk menajamkan image. Ada menu bloom. Nah, ini bikin si gambarnya kayak glowing gitu dan ngasih drop shadow juga. Lalu ada menu liquify buat tarik-tarik gambar kamu kalau kamu rasa ya memang perlu ditarik-tarik gitu ya. Pilihan liquify-nya itu ada push, ada twirl, ada pinch, ada expand. Nah, cukup lengkap. Layernya standar sih, tapi kalau boleh saya sebut ini adalah Procreate style. Mirip banget. Buat pengguna Procreate kayak saya, happy lah. Pindah-pindahin layernya mudah. Tap and hold terus geser atas bawah. Oh iya, di layer paling bawah itu masih bisa diedit-edit lagi guys. Kalau kita tap ada pilihan warna dasar tuh. Ada pilihan warna dasar, ada pattern juga dimana tekstur kertasnya ini masih bisa kita rubah-rubah. Dan ada parameternya, seperti tekstur kertasnya bisa dikecilin atau dibesarin, granularity-nya mau digedein apa dikecilin. Kalau digedein goresan kita kerasa lebih pekat, kalau dikecilin tekstur kertasnya yang lebih kelihatan gitu ya. Jadi kasih efek realismnya tuh ke gambarnya gitu. Jadi seakan-akan bukan gambar digital tetapi gambar di kertas gitu. Kira-kira gitu sih kelihatannya tujuannya. Nah, ini bisa di-adjust sesuai selera kita tentunya. Dari sini bisa kelihatan kalau background tekstur di GoPaint ini bukan cuman kayak background tekstur yang ngambil dari internet gitu ya, terus masukin ke layer paling bawah seperti yang tadi saya bilang di awal. Ini beda guys. Ini bisa diedit-edit lagi karena ada parameter-parameternya. Makanya saya agak positif nih menunggu update berikutnya, kemungkinan bakal nambah lagi tekstur-tekstur kertasnya yang bisa kita atur parameternya gini. Dan ini nice features ya, GoPaint. Lanjut masih bahas layer. New layer, untuk bikin new layer seperti biasa ada tanda plus dan ada centang untuk select layer lebih dari satu. Nah, biasanya centang ini select layer lebih dari satu itu kalau udah kita pilih, terus ada pilihan folder, nah kita tinggal klik tuh si icon foldernya langsung semua masuk ke satu folder. Itu cara mudah untuk bikin layer folder. Swipe ke kiri di nama layernya untuk pilihan lock layer, ada copy layer, dan delete. Sedangkan untuk mengatur opacity layer, tap sekali bakal ada muncul opacity slider dan blending modes di situ. Untuk layer setting yang lebih lengkap gitu ya, tap and hold layernya bakal ada muncul di kiri layer, itu ada pilihan-pilihan rename, macam-macam tuh di situ. Ada pilihan reference layer untuk menjadikan layernya reference bagi layer lain. Dan ini yang ditanyain banyak orang, bisa mask clip below nggak? Di sini bisa, tapi namanya mask doang, nggak ada clip below atau apa gitu kayak di CSP. Clipping mask di istilahnya di Procreate kan, ya macam-macam lah namanya. Tapi di sini namanya mask doang. Tapi fungsinya sama, itu seperti mask to clip to layer below gitu ya. Dan juga ada alpha lock. Jadi untuk pilihan masking ini udah oke ya guys. Menurut saya sih ini udah sangat cukup gitu loh. Untuk grouping layer tadi saya udah kasih tahu cara mudahnya. Tapi kalau mau cara manualnya itu tinggal drag layer ke layer lain yang mau di group sehingga ada highlight kotak. Highlightnya kotak di layer lainnya. Beda sama geser layer atas bawah, itu highlightnya itu ada garis doang. Kalau ini kotak. Nah, itu artinya layernya akan masuk atau akan ngegroup dengan layer yang kita tuju gitu ya. Gitu caranya bikin layer folder atau grouping layer secara manual gitu. Kalau mau gampang ya tinggal di-select, klik icon layer folder. Menu terakhir ada di menu color. Apakah bisa color drop macam Procreate? Yes, bisa. Dan bisa atur color fill threshold-nya. Di menu color itu ada palette dengan pengaturan HSB, ada hex code, ada coloring, slider, dan juga ada card. Itu isinya preset palette, tapi sayangnya tidak bisa atau hopefully belum bisa ada pilihan edit. Jadi presetnya tuh nggak bisa di replace dengan warna yang kita mau.
Dan sayangnya yang kedua, belum ada pilihan tambahan palette cards. Maksudnya menambah custom palette itu belum ada guys. Sayang sih ini. Setelah semua tools dan menu kita bahas, teman-teman tentu pengen tahu gimana sebenarnya drawing experience-nya. Kalau di video review MatPat 11,5S, saya udah mention juga ini experience-nya luar biasa mulus. Pressure-nya ini sensitif banget, namun dalam kendali tangan kita. Kebayang kan? Enak banget pressure-nya. Responsnya bagus banget. So, menurut saya yang juga pengguna Procreate, ini sih experience-nya bisa dibilang sama or at least nggak kalah dan berasa mirip banget kayak Procreate. Semulus itu, goresannya seringan itu dengan latency yang sangat rendah. Jangan tanya isu, "Bang, gimana palm rejection-nya?" Waduh, itu sih nggak ada, guys. Selama saya pakai, bisa dibilang hampir nggak ada lah. Berasa pakai iPad Pro aja ini rasanya. Jadi puas banget lah dengan application ini dan performanya di MatPat 11,5S ini. Belum lagi kita untuk bikin garis, bikin bangun-bangun geometris gitu, tinggal ngegores gitu terus kita tahan terus dia jadi seperti Procreate lah. Keputusan Huawei untuk memakai sistem pembatasan layer macam Procreate juga itu berpengaruh banyak ya menurut saya, sehingga hasilnya ya membuat performanya jadi semulus ini. Itu gunanya pembatasan layer bagi yang belum tahu, untuk memastikan performa dan user experience-nya mulus ketika dipakai oleh pengguna. Dan ini diterapkan banyak application-application menggambar lain, macam HiPaint, Mojing Paint. Cuma somehow ya, kalau saya bandingin pemakaian di HiPaint, Mojing Paint, kok nggak semulus ini rasanya gitu ya. Tetap ada lag-lagnya. Dan juga brushnya itu nggak se-high res ini kayak di Mojing Paint tuh brushnya kayak pixelated gitu ya, bukan pixelated, ngeblur lah, jadi kayak nggak tajem lah gitu brushnya. Menjadi sebuah application native itu kelebihannya ya lebih optimal karena memang dikembangkan oleh perusahaan yang sama. Meskipun mungkin beda divisi, beda tim ya, tetapi memang pasti akan lebih oke hasilnya kayak GoPaint di tablet Huawei MatPat ini dibanding dengan application third party yang memang dibuat oleh developer pengembang aplikasi di luar dari perusahaan itu gitu kan. Terakhir dari saya adalah soal kekurangan-kekurangan GoPaint nih. Yang pertama, dia belum ada fitur animasi apalagi kemampuan mewarna objek 3D macam Procreate itu nggak ada guys. Saya nggak bisa bilang bahwa nantinya bakal ada nih fitur animasinya, oh someday bakal ada nih guys update berikutnya. Nggak, saya nggak bisa bilang itu. Bisa iya, bisa nggak. Maksudnya bakal ada atau nggak ya, I don't know. Apalagi kalau dilihat dari namanya GoPaint. Mungkin Huawei memang mau arahnya bakal cuman jadi painting app, I don't know. Atau mungkin someday Huawei rilis animation app seperti Procreate rilis Procreate Dreams gitu. Siapa tahu Huawei bikin heboh gitu ya, merilis sebuah aplikasi animasi 2D animation dengan nama Go Animate misalnya, bersanding dengan GoPaint, Go Animate gitu misalnya. Who knows? Kalau benar kejadian, berarti saya sudah meramalkannya. Tetapi itu yang seru, menantikan inovasi Huawei, apalagi ya, dalam upayanya menjatuhkan, dalam tanda kutip ya, menjatuhkan supremasi Apple dan device-device-nya dalam sebuah persaingan yang menarik. Yang kedua, kelemahannya itu sebenarnya bisa diperbaiki dalam update-update terdekat, yaitu tidak ada pilihan custom color palette. Ini saya please Huawei. Ini sebenarnya fitur standar yang harusnya udah ada dari awal gitu ya. Banyak yang nanya bisa auto custom palette dari gambar foto gitu nggak? Kayak punyanya, aplikasi apa tuh? CSP ya kalau nggak salah. Jadi kita dari sebuah gambar kita potret gitu ya dengan CSP, apa sih aplikasi yang di handphonenya tuh, kita potret gitu, gambar referensi, langsung muncul paletnya tuh. Grup paletnya gitu, ada warna-warna yang ada di foto itu apa aja gitu. Bisa kayak gitu nggak bang? Wah, jelas nggak ada orang pilihan custom palette yang manual aja. Kita harus add satu-satu gitu warnanya aja, nggak ada gitu. Atau belum ada lah ya. So, semoga dalam waktu deket ini bisa ditambahkan. Please Huawei, please. Yang ketiga, sebenarnya GoPaint ini sangat berpotensi menyaingi Clip Studio Paint. Seandainya dia memiliki fitur membuat komik ya, seperti membuat panel atau text editor. Sayangnya belum ada. Tapi kalau ada, saya bisa berhenti langganan nih Clip Studio Paint-nya. Tapi dari semua kekurangan-kekurangan ini, saya pribadi sangat impress dengan aplikasi GoPaint ini karena memang sangat menyenangkan. Sketching, painting, bikin ilustrasi.
yang biasa saya lakukan di Procreate dan di CSP. Dari sejak pertama pakai dan juga nge-review itu saya berusaha dengan kuat gitu untuk tidak membandingkan dengan CSP atau Procreate. Tapi ya sulit ya, gimana ya, karena kebiasaan pakai application lain ya selain GoPaint ini. Ya terutama CSP dan Procreate saya pakai udah cukup lama. Ya pastinya saya jadi membandingkan gitu loh. Di Procreate ada ini, di GoPaint kok nggak ada, di CSP ada ini, kok GoPaint nggak ada. Tapi saya terus mengingatkan diri saya bahwa ini GoPaint ini nih baru versi rilis loh. Dan potensi berkembangnya sangat luas. Apalagi dikerjakan oleh sebuah perusahaan raksasa bernama Huawei. Jadi saya yakin banget ini akan menjadi salah satu alasan kuat orang memutuskan membeli tablet MatPad from now on. Saya akan akhiri dengan salah satu quotes dari Alan Kay. Ini pernah di-mention Steve Jobs juga. Bunyinya begini: "People who are really serious about software should make their own hardware." Nah, kayaknya untuk Huawei ini quotes ini bisa dibalikin ya. People who are really serious about hardware seperti Huawei should make their own software. Seperti yang dilakukan Huawei sekarang ya. Hardware-nya udah bagus. Sekarang merambah ke developing software-software-nya sendiri. Mantap. Sekian review aplikasi GoPaint di tablet MatPad 11,5S. Kalau suka kasih like, yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe-nya. Thank you sudah menonton. Salam berkarya, yang penting mulai aja dulu. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.